Kemudian salat dan salam selalu tercurahkan untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan kepada siapapun dari umat ini yang senantiasa setia dalam sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwafillah, as-saimin as-saimat, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid. Pagi ini tentang, masih dalam kelanjutan bab syafa'ah, bab tentang syafaat, pada halaman 143. Halaman 143 yang merupakan dalil kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam pembahasan tentang syafaat ini. Bahwa syafaat, seperti mana yang sudah kita bahas, adalah di dalam menyikapinya ada 3 kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang yang menetapkan syafaat bahkan melebihi apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Mereka mengatakan boleh minta syafaat kepada si mayit, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, kepada pohon, kepada bebatuan dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu pendapat. Yang kedua, pendapat yang menolak syafaat sama sekali. Mereka tidak menetapkan syafaat sedikit pun. Hal ini dikatakan oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah. Kemudian yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwa mereka menetapkan syafaat sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pagi ini adalah salah satu dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yaitu wa qawlihi ta'ala, ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan bahwa syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Jadi syafaat hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Kemudian ayat yang kedua di dalam surat Al-Baqarah ayat 255, wa qawlihi man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Wa tidak ada orang yang bisa memberi syafaat di sisi Allah ya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Inilah 2 dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam pembahasan tentang bab syafaat. Mari kita lihat makna daripada ayat-ayat yang telah disebutkan di atas. Makna lillahi syafa'a ay hiya milkun lillah. Artinya syafaat itu milik Allah semata. Falaisa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Maka tidak ada bagi siapapun yang kalian cari selain Allah, syafaat tersebut tidak akan kalian dapatkan. Di sini Allah menetapkan tentang bahwa syafaat itu adalah miliknya. Jami'an ay halun muakkidah, yang menguatkan. Man dzalladzi ay la ahadun, bukan man dzalladzi, bukan pertanyaan di sini ya, tetapi la ahad, tidak ada satu pun. Yashfa' indahu illa bi'izni, artinya lahu fiha, ya, fala ahadun yatakallam bi syafa'atin wala ghairiha illa idza adzina Allah taala lahu fil kalam. Tidak ada satu pun yang bisa berbicara tentang syafaat di hari itu kecuali kepada siapa yang telah diizinkan Allah untuk bicara. Inilah beberapa makna yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan tentang ayat-ayat di atas. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan tentang makna al-ijmali lil ayataini. Makna global dari 2 ayat di atas adalah ya'murullahu subhanahu wa ta'ala nabiyahu, Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaqula, untuk mengatakan, lilladzina yata'allaquna 'alal awliya'i was salihin, itu orang-orang yang bergantung kepada para wali-wali, ya, yang mereka anggap wali, was salihin, dan orang-orang saleh. Sangat tergantung mereka kepada, ya, para aulia dan kepada salihin.
Ketergantungan mereka dalam hal apa? Yatlubuna minhumus syafa'ata. Meminta ya kepada mereka syafaat. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, dan tentu dalam bab ini adalah di mana penekanan kita adalah mereka-mereka yang disebutkan di dalam ayat ini, ya, di dalam pembahasan ini, laisa liman tad'unahum minas syafa'ati syai'. Mereka-mereka yang kalian minta itu tidak memiliki syafaat sedikit pun. Ya. Innama hiya kulluha milkun lillah. Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa seluruh syafaat hanya milik Allah. La yastati ahadun syafa'atan li ahadin. Tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat untuk orang lain. Illa bi'idnih, kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita minta kepada Allah azza wa jalla agar Allah berikan izin. Ya, misalnya untuk meminta kepada Allah azza wa jalla, meminta agar kita diberikan syafaat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah azza wa jalla, fala ahadun yamliku ay yatakallama yaumal qiyamah. Tidak ada seorang pun yang siap dan mampu untuk memiliki atau mampu untuk bicara pada hari kiamat illa idza azina Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali atas izin Allah, ya. Orang-orang yang diberikan izin untuk berikan syafaat, maka dia akan mampu memberikan syafaat di sisi Allah, ya, bighairi idni. Naam. Ikhwa fillah, fa yastati'una ay yashfa'u 'inda Allah subhanahu wa ta'ala bighairi idni. Ya. Ikhwa fillah, di dalam penekanan doa tersebut, yang pertama adalah bahwa fala ahadun yamliku ay yatakallama yaumal qiyamah illa idza azina Allah subhanahu wa ta'ala lahu fil kalam. Di dalam doa tersebut ditekankan tentang pertama adalah Allah memerintahkan nabinya untuk memberikan peringatan kepada orang-orang yang sangat bergantung kepada aulia dan para salihin. Padahal mereka tidak memiliki syafaat. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memiliki syafaat itu. Dan siapapun yang bisa memberi syafaat tidak akan bisa melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Shalih Fauzan mengatakan tentang munasabatul ayatainil bab, ketersesuaian dua ayat tersebut dalam bab, ya, yang kita bahas. Shalih Fauzan mengatakan anna fihima, di dalam dua ayat tersebut, ar-radda 'ala al-musyrikin, terdapat bantahan kepada orang-orang musyrikin, alladzina ittakhadhu syufa'a, yang menjadikan para syufa'a min dunillah, pemberi syafaat selain Allah, minal malaikati, ya, dari para malaikat, wal anbiya'i, daripada nabi, wal asnamil musawwarah, dan daripada berhala-berhala yang dibuat, yang dibentuk, ala suwari salihin, dengan bentuk dan rupa orang-orang saleh. Yadhunun, mereka mengira itu semuanya, annahum yamlikuna minas syafa'ati syai'a. Mereka orang musyrikin mengira bahwa berhala-berhala dan patung-patung yang dibuat dengan bentuk dan rupa orang saleh itu bisa dan mampu memberikan syafaat. Fa yastati'una ay yashfa'u 'inda Allah ta'ala bighairi idni, maka mereka tidak akan mampu memberikan syafaat di sisi Allah azza wa jalla tanpa izinnya. Ikhwah fillah, jelas dalam dua ayat itu merupakan, ya, bantahan terhadap mereka yang meyakini, ya, yang meyakini bahwa ada syafaat selain Allah azza wa jalla, ya, di mana, ya, ketergantungan mereka sangat tinggi, dan kita fahami bahwa tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, di dalam pembahasan terakhir Syekh Shalih Fauzan mengatakan ma yustafadu minal ayataini, apa yang bisa kita ambil faedah dari dua ayat tersebut. Ikhwah fillah, yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin, bantahan terhadap orang-orang musyrikin, alladzina yatlubuna asy-syafa'ata minal makhluqin, yang mencari syafaat kepada, ya, makhluk-makhluk Allah azza wa jalla. Jadi di sini Allah bantah bahwa syafaat tidaklah dimiliki oleh siapapun melainkan Allah, ya, maka siapapun yang sibuk mencari syafaat kepada
makhluk Allah Azza wa Jalla, maka sungguh ini tidak ia dapatkan, karena tidak memiliki sesungguhnya. Yang kedua, anna syafa'ata milkun lillah. Perlu digarisbawahi oleh kita semuanya bahwa syafaat itu hanya milik Allah semata. Ya, anna syafa'ata milkun lillahi wahdah. Ini jelas. Fayajibu talabuha minhu wahdah. Maka kalau kita ingin syafaat, wajib meminta kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ya, minta kepada Allah semata, sang pemilik syafaat, tidak meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Naam. Waqfillah. Di sini kita harus memahami, dan kita sekali lagi bukan anti syafaat. Seperti yang sudah jelaskan di awal tadi bahwa ada 3 kelompok orang. Yang pertama menetapkan syafaat baik dari yang sahih maupun sampai ke syiriknya. Bentuk syafaat yang sampai mereka meyakini bahwa syafaat bisa diberikan oleh yang meminta orang-orang kepada kuburin dan kepada benda-benda dan sebagainya. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita yakini bersama. Jangan kita dituduh sebagai orang penolak syafaat. Dan kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak syafaat sama sekali. Artinya orang-orang kalau sudah masuk neraka, tidak ada syafaat untuknya. Tidak ada syafaat untuknya. Seperti ini dikatakan oleh orang Mu'tazilah dan kaum Al-Khawarij. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah, bayanu azamatillahi ta'ala wa kibriyaihi, yang menjelaskan tentang keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla, kuasa Allah yang maha atas segala sesuatu, wa khudu'i jami'il khalqi li sultani, tunduknya seluruh makhluk kepada kerajaannya, kepada kekuasaannya. Tidak ada yang mampu untuk memberikan itu semua melainkan atas izin Allah Azza wa Jalla. Makhluk tunduk kepada sang Khalik. Makhluk tunduk kepada sang Khalik. Dan disinilah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fil ayat tsaniyati, pada ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah, itsbatus syafa'ati liman azinallahu lahu biha. Nah, dari sini kita fahami bahwa ada syafaat selain dari Allah, tetapi atas izin Allah kepadanya. Seperti mana yang kita dapatkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang perjalanan manusia di hari kiamat kelak. Perjalanan yang sangat panjang, di mana 50.000 tahun, di mana orang-orang akan menanti dan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang semuanya datang kepada Nabi, para anbiya datang kepada Nabi Adam alaihissalam, datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, dan pada akhirnya datanglah kepada Nabi Muhammad alaihissalam yang siap meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Semuanya mengharap kepada Nabi Muhammad untuk bisa meminta kepada Allah Azza wa Jalla dari itu diputuskan. Nah, Nabi SAW ketika itu dikatakan kepadanya, sal tu'ta wasfa' tusyaffa, minta oleh Muhammad, kami akan diberi, dan minta oleh syafaat, pasti kamu akan mendapatkan, diberikan izin untuk bisa memberikan syafaat. Ikhwafillah, maka disitulah Nabi kita SAW yang diingatnya adalah umatnya, yang diminta untuk diselamatkan adalah umatnya. Maka di sini kita lihat betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan kemudian Nabi SAW itu di situ hadir, di situ hadir untuk memberikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi mengatakan, wa likulli nabiyyin da'watun mustajabah, dan setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Kata Nabi SAW, wa inni la akhtabi'u bi da'wati,
aku sembunyikan doaku, atau aku simpan doaku, ya syafa'atan li ummati, atau kama qala Nabi SAW, dan aku simpan doaku tersebut adalah sebagai bentuk syafaat untuk umatku di hari kiamat kelak. Ikhwafillah, ini adalah bentuk perhatian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sejak dia menjadi seorang rasul ketika di dunia selama 23 tahun lebih kurang dalam fase Makkah dan Madinah, maka sampai hari kiamat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingat dan memohon ya kepada Allah agar Allah selamatkan umatnya sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu semua bahawa umat ini adalah umat yang paling terakhir dan Nabi adalah Nabi yang paling Nabi terakhir. Tapi kemudian Allah lebihkan umat ini dengan kelebihan ya bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama untuk ya yang masuki surga Allah Azza wa Jalla di hari kiamat kelak, dan umat Muhammad adalah umat yang paling pertama untuk masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya walaupun dari sisi usia adalah yang paling pendek ya jika dibandingkan umat-umat terdahulu, tapi kemudian dari sisi amal Allah lipat gandakan ya berlipat-lipat, bahkan melebihi daripada ya jumlah usia pada umat-umat sebelumnya. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Allah ijabah doa-doa kita yang kita minta pada setiap munajat kita, agar Allah pertemukan kita dengan bulan yang barakah ini. Nah, di bulan ini ikhwafillah ada satu malam ya yang mana satu malam tersebut jika kita beramal kepada Allah, maka Nabi ya menyebutkan ya, maka Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaannya, dan bahkan Allah Azza wa Jalla pun menjelaskan tentang keutamaannya ya lebih baik pada 1000 bulan. Dan jika dihitung 1000 bulan itu sekitar 5 atau 83 tahun, 4 bulan sekian. Nah, tentu rentang usia yang sangat panjang ya, yang mana usia itu bisa jadi tidak kita sampai pada usia tersebut, tapi kebaikan yang kita lakukan di malam itu akan terhitung dan tercatat oleh Allah di sisinya sebagai orang yang beramal sebanyak 1000 bulan. Andaikan dalam setiap tahun datangnya Ramadan kita mendapatkan malam tersebut dengan nilai ibadah seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, maka sungguh ya keutamaan itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Muhammad dari sisi usia tidak tergolong panjang dari umat-umat sebelumnya, namun dari sisi keutamaan, dari sisi kelebihan-kelebihan amal itu sangat luar biasa. Ya, itu merupakan fadlu atau syarafu az-zaman. Ada juga syarafu al-makan, sebagaimana kita ketahui orang-orang yang salat di Masjidil Haram dan orang-orang yang salat di Masjid An-Nabawi atau di Masjidil Aqsa, maka Allah lebihkan keutamaannya ya seperti mana Nabi mengatakan, salatu bi masjid hadza bi alfi salatin fi ma siwa. Salat ya di dalam masjid aku ini, kata Nabi SAW, salat 2 rakaat di masjid Nabi SAW itu seperti orang yang 1000 kali salat. Dan salat di Masjidil Haram ya bi mi'ati alfi salatin fi ma siwa, itu sama dengan 100.000 kali salat. Ya wafillah, ini ada syaraf zaman, ada asyaraful makan. Maka umat ini, mari kita ya umat Muhammad SAW dilebihkan dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan ya, keutamaan-keutamaan, sehingga mereka memiliki kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi di dalam bab puasa Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam diskusi, kullu amal ibni adam lahu, ya setiap anak manusia, setiap amal anak manusia itu baginya. Al-hasanatu bi asyri amsalihah, ya satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali ibadah puasa. Ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi, kata Allah, karena puasa itu adalah pahalanya unlimited, tidak berbatas dengan jumlah kali lipat, tetapi jumlahnya Allah yang menentukan sesuai dengan yang dikehendaki.
Ya, siapa yang menjaga puasanya dengan baik, maka Allah akan berikan pahala yang luar biasa, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Kenapa Allah jadikan itu untuknya dan kepada kita dengan pahala yang tidak berbatas? Karena Nabi mengatakan li'annahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Hamba tersebut meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan ganjaran kepadanya dengan pahala yang tidak terbatas. Yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang as-saimin al-qaimin, orang-orang yang berpuasa di siang harinya, dan termasuk orang-orang yang mendirikan malam ya dengan qiyamnya. Dan semoga juga kita termasuk dari orang-orang yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan ihtisab kepadanya. Ya, mudah-mudahan kita ketika ya di dalam menjalankan hari-hari Ramadan penuh dengan ya kemudahan-kemudahan serta taufik dan keberkahan waktu kita, sehingga tidak ada waktu yang terbuang, tidak ada waktu yang sia-sia, dan tidak ada waktu yang tidak bermanfaat di dalam kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita pagi ini tentang dalil kedua, ya, tentang syafaat, ya, yang merupakan dua hal. Yang pertama, Allah lah, milik Allah seluruh syafaat itu. Dan yang kedua, bahwa tidak ada syafaat dari siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan tentang pembahasan syafaat pada pertemuan berikutnya, dan semoga Allah terima seluruh kebaikan kita dan amal saleh kita, serta Allah terima ibadah puasa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara